Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas panduan pelaksanaan kompetisi sains nasional tingkat provinsi untuk jenjang SMA tahun 2021 yang terbaru. Nah, kita tahu bahwa beberapa kali pelaksanaan KSNP atau KSN tingkat provinsi itu mengalami pengunduran. Sebelumnya, pihak Puspresnas juga sudah mengeluarkan panduan ya. Tetapi beberapa waktu ini belum lama Puspresnas merilis lagi panduan untuk pelaksanaan KSNP yang terbaru. Ada beberapa hal baru yang dimasukkan yang sebelumnya tidak ada, tetapi pada panduan ini sudah dimasukkan. Seperti jadwal pelaksanaan uji coba, kemudian jadwal pelaksanaan KSN yang terbaru, serta ada satu lagi yang menarik di sini yaitu tentang sanksi bagi teman-teman atau peserta KSN yang melakukan pelanggaran atau kecurangan saat pelaksanaan KSNP. Oke, kita akan bahas satu persatu bagian yang baru atau bagian yang menurut saya cukup penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama adalah pelaksanaan uji coba. Nah, jadi uji coba pelaksanaan KSNP ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 11 September tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan adalah pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore ya atau pukul 17, dan ini dilaksanakan serentak untuk semua bidang lomba. Nah, jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi untuk lebih mengupdate informasi teman-teman silahkan follow aja akun Instagram dari Puspresnas ya. Biasanya Instagram Puspresnas itu cukup update untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai pelaksanaan KSN dan event-event yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan lainnya. Oke, jadi ini jadwalnya tanggal 6 sampai tanggal 11 September ya untuk uji coba, dan waktunya adalah mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan KSNP-nya itu sendiri. Nah, jadi masih seperti skema awal bahwa pelaksanaan KSNP ini akan dilaksanakan secara online atau daring yang perlu akses internet. Peserta menyiapkan laptop atau PC dengan atau perangkat lainnya secara mandiri ya. Jadi disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bidang. Jadwal seleksi untuk semua bidang diatur dengan mempertimbangkan beban sistem atau aplikasi agar tidak overload, dan nanti jadwalnya akan diberikan untuk bidang-bidang tertentu dan akan dipecah atau diatur supaya sistemnya tidak mengalami overload. Kemudian penyusunan soal seleksi dan koreksi jawaban peserta menjadi tanggung jawab tim juri atau juri Puspresnas. Oke, ini sudah sama dengan aturan yang sebelumnya. Kemudian hasil penilaian oleh tim juri disampaikan kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional untuk ditetapkan dengan surat keputusan. Oke, ini juga sudah seperti aturan yang sebelumnya. Dan semua informasi ini nanti akan disampaikan pada saat technical meeting. Nah, jadi nanti sebelum pelaksanaannya nanti akan ada semacam technical meeting untuk membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan KSNP. Jadi ikuti aja informasinya supaya teman-teman tidak tertinggal informasi terbaru mengenai pelaksanaan KSNP ini. Nah, kemudian berikutnya adalah jadwal pelaksanaan KSNP-nya ya. Jadi sebelumnya tadi uji coba, sekarang adalah pelaksanaan KSNP-nya. Sebagaimana sudah diketahui bersama, saya juga sudah mengupload video berkaitan dengan jadwal terbaru, bahwa jadwalnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 September tahun 2021. Nah, di sini sudah kita bisa baca rincian dari masing-masing bidang untuk jadwalnya. Nah, jadi untuk tanggal 13 September tahun 2021, bidang lomba yang akan dilakukan adalah kebumian dan matematika. Teman-teman juga perhatikan waktunya. Untuk wilayah Indonesia Barat ya, waktu Indonesia Barat, pelaksanaan untuk kebumian itu jam 8 sampai jam setengah 12, berarti 3 jam setengah ya. Kemudian untuk matematika juga sama, untuk WIB itu jam 8 sampai jam 11.30, sama waktunya 3 jam setengah. Kemudian untuk wilayah Indonesia Tengah, untuk bidang kebumian maupun matematika jadwalnya adalah jam 9 sampai jam 12.30. Dan untuk waktu Indonesia Timur, bagian teman-teman yang berada di Indonesia bagian timur, pelaksanaannya pukul 10 sampai dengan pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Itu untuk tanggal 13 September tahun 2021, yaitu bidangnya kebumian dan matematika.
Kemudian untuk tanggal 14 September tahun 2021, bidang yang akan diujikan adalah astronomi dan fisika dengan waktu ujian yang sama ya. Untuk WIB itu jam 8 sampai jam 11. Nah, di sini dia waktunya untuk astronomi itu 3 jam. Ini kan 3 jam. Sedangkan untuk fisika itu jam 8 sampai jam 11.30. Berarti di sini 3,5 jam. 3,5 jam ya. Fisika lebih lama 30 menit dibanding dengan astronomi. Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah itu juga jam 9 sampai jam 12, sama-sama 3 jam. Dan waktu Indonesia Timur jam 10 sampai jam 13, 3 jam juga. Dan untuk fisikanya jam 9 sampai jam 12.30 untuk waktu Indonesia Tengah, dan jam 10 sampai jam 13.30 untuk waktu Indonesia Timur. Waktunya sama-sama 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Itu untuk tanggal 14 September tahun 2021. Berikutnya tanggal 15 September. Bidang yang akan diujikan adalah geografi dan informatika atau komputer ya. Untuk geografi, waktu Indonesia Barat akan berlangsung jam 8 sampai jam 11, 3 jam juga. Waktu Indonesia Tengah akan berlangsung jam 9 sampai jam 12, dan waktu Indonesia Timur akan berlangsung jam 10 sampai jam 13. Dan untuk bidang komputer juga dengan waktu yang sama. Jadi durasi waktunya sama, pelaksanaannya juga sama. Sekarang untuk tanggal 16 September tahun 2021 ada 3 bidang yang akan diujikan, yaitu ekonomi, biologi, dan kimia. Untuk ekonomi akan berlangsung jam 8 sampai jam 11 untuk WIB. Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah jam 9 sampai jam 12, dan waktu Indonesia Timur jam 10 sampai jam 13. Nah, ini berarti waktunya 3 jam. Untuk biologi sama, waktunya jam 8 sampai jam 11 WIB, jam 9 sampai jam 12 WITA, dan jam 10 sampai jam 13 WIT ya, waktu Indonesia Timur. Nah, yang untuk kimia ada sedikit perbedaan. Untuk kimia, pelaksanaan KSNP untuk waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pukul 11.30 sampai 13.30. Jadi waktunya hanya 2 jam untuk bidang kimia ini. Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah jam 12.30 sampai jam 14.30, dan waktu Indonesia Timur itu jam 13.30 sampai jam 15.30 ya. 2 jam. Jadi kimia ini sendiri waktunya berbeda dengan bidang-bidang yang lain pada tanggal 16 September tahun 2021 ini. Kemudian jadwalnya juga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Semoga saja tidak ada perubahan lagi. Dan untuk informasi terbaru seperti biasa, silakan teman-teman follow akun Instagram dari Puspresnas untuk update informasinya. Nah, itu tentang jadwal pelaksanaan beserta waktu pelaksanaannya yang lebih spesifik untuk masing-masing bidang. Nah, berikutnya bagian yang akan kita bahas di sini adalah tentang pelanggaran dan sanksi. Untuk bagian tata cara pelaksanaan dan sebagainya itu caranya hampir sama dengan teman-teman waktu melaksanaan KSNK kemarin. Jadi tidak akan saya bahas secara rinci, tetapi ada hal yang baru di sini, yaitu pada panduan ini Puspresnas menambahkan adanya poin ya, lampiran tentang pelanggaran dan sanksi. Ini mungkin karena kemarin pada saat pelaksanaan KSNK banyak sekali laporan-laporan tentang kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pada saat mengikuti kompetisi sains nasional untuk tingkat kabupaten. Jadi supaya tingkat provinsi nanti tidak ada kejadian yang sama, maka diantisipasi dengan memasukkan aturan ini. Oke, sekarang kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang nanti bisa diberikan sanksi, baik itu sanksi di sekolahnya maupun sanksi untuk siswanya. Yang pertama, kategorinya masih ringan. Jadi kategori pertama adalah ringan, yaitu tidak mengenakan seragam sekolah ya. Jadi ke sekolah, karena tadi di aturan itu ada harus menggunakan seragam sekolah, maka kalau tidak mengenakan dia akan kena sanksi ringan. Kemudian yang kedua adalah membawa perangkat komunikasi untuk bidang yang tidak mengizinkan. Nah, jadi mungkin beberapa bidang itu diizinkan menggunakan perangkat komunikasi, nanti akan disampaikan melalui technical meeting. Tetapi untuk bidang yang tidak diizinkan, kalau ketahuan membawa maka dia termasuk pelanggaran ya, dan ini masih kategori ringan. Kemudian satuan pendidikan atau lainnya ini tidak menyiapkan peserta didiknya yang sesuai dengan ketentuan atau panduan yang ada. Nah, ini adalah untuk sekolahnya. Sekolahnya juga bisa mendapatkan sanksi kalau dia tidak menyiapkan peserta didiknya sesuai dengan ketentuan atau panduan yang ada.
kemudian tidak komunikatif dan proaktif selama pelaksanaan kegiatan lomba. Oke, kemudian sanksinya untuk peserta didik adalah diberikan peringatan langsung secara lisan oleh pengawas atau panitia ya. Kemudian untuk satuan pendidikannya akan ditegur atau diberikan surat peringatan. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah kategori sedang. Nah, yang termasuk dalam kategori sedang itu apa aja? Bagi peserta didik, kategori sedang itu adalah berbicara atau bertanya kepada orang di sekitar tanpa izin dari pengawas. Jadi pada saat pelaksanaan lomba itu idealnya tidak ada tanya jawab atau tidak ada komunikasi antar peserta maupun antara peserta dengan pengawas selama tidak ada izin. Kalau misalkan izin ataupun diberikan izin oleh pengawas, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua kategori sedang itu adalah meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas atau panitia untuk keperluan apapun. Nah, jadi boleh mestinya, tetapi harus izin dulu. Misalkan ingin ke toilet atau apa, itu boleh, tetapi harus meminta izin dulu pada pengawas yang bertugas pada saat itu. Kemudian pelanggaran sedang untuk institusi atau sekolah itu menyediakan dan mengkondisikan sarana atau prasarana atau kondisi sehingga terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Nah, jadi kalau sekolah memfasilitasi pelanggaran, ya, jadi artinya disediakan. Misalkan tidak boleh membawa perangkat, tetapi sekolah menyediakan dan sebagainya, atau bentuk-bentuk yang lain, maka dia termasuk kategori pelanggaran sedang. Kemudian membiarkan terjadinya kecurangan, itu juga termasuk pelanggaran. Jadi karena kemarin waktu KSNK ada beberapa sekolah yang membiarkan siswanya membuka handphone atau melakukan search di internet berkaitan dengan bidang-bidang tertentu dan dibiarkan. Nah, ini sekarang sudah ada aturannya ya. Jadi termasuk kategori kecurangan dan pelanggaran sedang. Apa sanksinya? Akan dikurangi nilainya bagi siswa, dan untuk sekolah akan diberikan surat teguran atau peringatan. Kemudian dimasukkan dalam catatan negatif atau red note jika pelanggarannya parsial. Nah, ini sekolahnya sudah akan mendapatkan catatan negatif dari pihak Puspresnas. Nah, ini akan merugikan bagi peserta KSN tahun berikutnya. Ya, jadi yang sekarang mungkin belum ikut, tahun berikutnya kalau sekolahnya sudah kena red note atau catatan negatif, akan imbasnya akan sangat signifikan gitu. Sekarang yang ketiga adalah kategori pelanggaran berat. Nah, kategori pelanggaran berat itu dia tidak memenuhi persyaratan umum dan atau khusus peserta KSNP. Nah, untuk syarat-syarat umum dan khususnya nanti teman-teman bisa baca sendiri atau bisa melihat panduan yang lama. Jadi tidak ada perbedaan untuk syarat-syaratnya. Kemudian menggunakan perangkat yang tidak diperkenankan untuk lomba. Nah, ini biasanya gadget ya, handphone kan, digunakan untuk searching dan sebagainya, atau digunakan untuk mencari jawaban, komunikasi antar peserta. Kemudian ada juga praktek-praktek perjokian gitu. Nah, kalau ketahuan nanti bagi peserta itu langsung didiskualifikasi. Nah, dia akan langsung kena diskualifikasi. Kemudian bagi institusi atau sekolah itu membantu peserta dalam mengerjakan soal lomba secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi kalau ada pihak sekolah yang membantu atau guru yang membantu siswa, maka dia juga akan terkena sanksi kategori berat. Nah, untuk kategori berat ini dia akan masuk ke dalam blacklist atau catatan hitam peserta. Sekolah dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist jika pelanggarannya masif dan sistemik sehingga peserta didiknya tidak boleh mengikuti ajang lomba minimal 1 tahun. Nah, jadi tahun berikutnya sekolah itu tidak boleh mengikuti KSN lagi. Nah, kan kasihan ya adik-adik kelas yang belum mengikuti, tetapi ada kakak kelasnya atau ada pihak sekolah yang melakukan pelanggaran kategori berat, maka adik kelasnya atau siswa di tahun berikutnya tidak bisa mengikuti KSN lagi. Masih di pelanggaran yang berat, melakukan plagiasi atau mencontek jawaban dari peserta lain. Nah, ini untuk peserta didik itu ketahuan mencontek atau plagiasi juga termasuk pelanggaran berat dan dia akan didiskualifikasi. Memberikan contekan itu juga akan didiskualifikasi, dan melakukan manipulasi atau pemalsuan identitas. Nah, ini joki ya, tadi praktek perjokian, sehingga yang mengerjakan soal bukan peserta yang seharusnya. Jadi praktek perjokian di sini kalau sampai ketahuan maka dia akan diberi sanksi yaitu diskualifikasi. Kemudian mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal dan atau jawaban untuk keperluan di luar ketentuan lomba. Jadi selama pelaksanaan lomba itu tidak boleh mendokumentasikan soal untuk keperluan yang tidak diatur dalam lomba. Nah, di sini saya punya pendapat ya. Jadi
saya tidak setuju 100% kalau tidak boleh mendokumentasikan. Pada saat pelaksanaan lomba, oke, peserta dilarang mendokumentasikan soal supaya tidak terjadi pelanggaran. Tetapi mestinya pihak Puspresnas atau pihak penyelenggara juga fair. Artinya setelah semua pelaksanaan selesai, soal itu akan lebih baik dipublikasikan, baik itu melalui websitenya atau melalui sekolah. Supaya apa? Supaya peserta berikutnya itu jadi tahu kira-kira untuk tipe dan tingkat kesulitan KSNP itu seperti apa. Ada hal positifnya, yaitu soal yang akan diberikan di tahun berikutnya menjadi tidak monoton. Artinya soalnya bisa terus berkembang karena soal yang tahun lalu tidak akan keluar lagi karena dia sudah menyebar. Nah, tetapi kalau soalnya tertutup seperti ini dan ada pihak-pihak yang mungkin itu sudah mendapatkan soalnya dan tidak ketahuan, maka dia akan mendapatkan keuntungan sendiri. Tetapi kalau soalnya disebar, soalnya itu dipublikasikan seperti itu, maka di tahun berikutnya peserta yang akan mengikuti di tahun yang akan datang itu jadi tahu soalnya, maka kemungkinan soalnya akan sama tidak ada. Nah, ini menurut saya sangat positif. Supaya apa? Supaya penyelenggara lomba juga lebih kreatif lagi untuk menyediakan soal-soal yang lebih berbobot. Artinya soalnya tidak cuma copy paste dari tahun sebelumnya dan sebagainya ya. Jadi yang untuk poin ini saya setuju tidak boleh mendokumentasikan pada saat lomba, tetapi mestinya Puspresmas juga share atau mempublikasikan soalnya setelah lomba selesai ya. Entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan, yang jelas supaya ada referensi atau supaya ada bahan untuk belajar untuk siswa-siswa yang akan ikut di tahun berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Ini opini saya, boleh teman-teman boleh setuju, boleh enggak ya. Oke, nah itu dia tentang pelanggaran ya. Sekarang kita akan membahas ketentuan khusus dan tata tertib pelaksanaan lomba. Nah, ini kegiatan lomba dilaksanakan secara daring di rumah. Oke ya, ini masih ada catatannya. Jika dilaksanakan di sekolah maupun tempat lainnya harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan satuan tugas COVID-19. Oke, jadi skemanya dari Puspresnas adalah pelaksanaannya dilakukan di rumah. Nah, ini cukup merepotkan ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin koneksi internetnya di rumah itu tidak bagus dan sebagainya, maka harus segera cari tempat yang memungkinkan koneksi internetnya stabil dan bagus ya. Kemudian pesertanya harus mengenakan seragam sekolah dan melakukan registrasi ulang. Kemudian memasuki ruangan dan menempati meja kursi yang telah disiapkan paling lambat 15 menit. Ya, intinya sudah ready 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian menyiapkan menggunakan komputer desktop yang telah disediakan selama kegiatan lomba. Dilarang membawa alat komunikasi dan kalkulator, ketentuan masing-masing lomba. Nah, ini untuk kalkulator masih ada catatan ya. Nanti kita lihat pada saat technical meeting apakah bidang-bidang tertentu itu diizinkan. Kemudian tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun tidak boleh berada di meja dan kursi yang ditempati. Oke, kemudian membawa alat tulis dan kertas sendiri, mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan keluar ruangan atau pindah posisi selama proses mengerjakan soal belum selesai. Jika ada keperluan pribadi, misalkan ke toilet atau minum, maka dilakukan sebelum proses pelaksanaan lomba. Ya, ini mungkin nanti juga bisa fleksibel ya. Misalkan pada saat pelaksanaan lomba butuh ke toilet, ya mestinya diizinkan lah, tidak mungkin tidak gitu ya. Oke, nah itu dia pada saat sebelum lomba. Sekarang kita lihat pada saat lomba. Peserta mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai lomba yang disampaikan oleh pengawas. Oke, selama berlangsung peserta hanya dapat meninggalkan ruangan kecuali sangat darurat dan mendapatkan persetujuan. Kemudian peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Oke, peserta berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu lomba. Kemudian selama lomba dilarang menanyakan jawaban atau berdiskusi dengan siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan hasil jawaban kepada peserta lain, mengganti atau digantikan kepesertaannya oleh orang lain ya, nggak boleh pakai joki berarti. Itu. Kemudian setelah lomba, peserta merapikan dan menutup aplikasi lomba dan menghentikan atau mematikan penggunaan komputer atau laptop. Peserta dapat meninggalkan ruangan dan peserta bersedia diwawancarai dan diobservasi jika ada hal-hal yang mencurigakan selama proses mengikuti lomba.
Nah, itu dia ya aturan-aturan yang baru yang dikeluarkan oleh Puspresnas untuk pelaksanaan KSNP ini. Nah, jadi saran saya teman-teman download filenya, bisa masuk ke websitenya Puspresnas, kemudian masuk ke yang SMA. Kita akan bisa mengunduh file ini dan dipelajari baik-baik supaya tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu ya. Sudah ada aturannya tetapi tidak dibaca, maka akan bisa mempengaruhi hasil ataupun mempengaruhi kelancaran proses pada saat KSNP nanti. Oke ya, itu dia mungkin informasinya. Jadi saran saya atau nasihat saya buat teman-teman, ya lakukan KSNP ini secara fair ya, tidak usah terlalu mengejar hasil sehingga menghalalkan cara-cara yang semestinya tidak diperbolehkan. Oke, sukses semua untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan KSNP tahun 2021 ini. Tetap semangat dan persiapkan dengan baik. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.